Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya keluarga besar Perhimpunan Santo Vincentius yang berbahagia. Pertama-tama mewakili Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat mensyukuri ulang tahun yang ke-165 Perhimpunan Santo Vincentius Jakarta. Dan selamat hari ulang tahun yang ke-100 kepada keluarga besar Sekolah Dasar Santo Yosef Kramat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota perhimpunan, pengurus, pengawas, para karyawan, para guru, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan perhimpunan ini yang rela menerima estafet untuk merawat dan mengembangkan panti-panti asuhan dan sekolah dasar dan lembaga pendidikan yang lain yang berada di bawah naungan Perhimpunan Santo Vincentius. Semoga kita semua yang terlibat di dalam pelayanan ini merasakan kegembiraan karena kita boleh ikut terlibat di dalam karya Tuhan, dalam pelayanan panti-panti asuhan dan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Perhimpunan Santo Vincentius. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk melayani lembaga seperti ini, kita membutuhkan inspirasi, tidak cukup motivasi. Kita membutuhkan inspirasi iman, agar kita dapat sungguh-sungguh dengan sepenuh hati merawat dan mengembangkan pelayanan kita ini. Kita bersyukur bahwa sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat memberikan inspirasi itu. Bagi orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus itu langsung bisa ditangkap pesannya. Pertama, merupakan kritik bagi para pemimpin agama pada waktu itu yang diwakili oleh para imam kepala dan tua-tua bangsa. Mereka dikritik karena begitu yakin akan dirinya sendiri, sehingga tidak melihat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, yang dirumuskan, bekerjalah pada kebun anggurku hari ini. Dan menerima serta mengalami kerahiman Tuhan. Pesan yang kedua, kerahiman Tuhan itu justru ditangkap oleh saudari-saudara yang dicap sebagai orang berdosa. Kerahiman Allah tanpa batas, selalu menawarkan kesempatan untuk membaharui diri kepada siapapun, dan rumusannya adalah bekerjalah pada kebun anggur hari ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengalami kerahiman Tuhan. Tetapi pesan itu tentu pesan yang sangat umum. Pertanyaannya adalah, apakah pesan seperti itu atau pesan lain yang dapat kita tarik dari perumpamaan ini dapat menjadi inspirasi khususnya bagi pelayanan Perhimpunan Santo Vincentius Jakarta. Kita coba untuk mencarinya. Kalau dibaca dengan sederhana, sebetulnya kedua anak yang diceritakan di dalam perumpamaan tadi bukanlah anak-anak yang ideal.
Karena yang pertama mengatakan ya, tetapi tidak melakukan. Yang kedua mengatakan tidak, tetapi melakukan. Yang ideal adalah yang mengatakan ya dan melakukan. Tetapi untuk sampai kepada watak yang seperti itu, apa yang dibutuhkan? Banyak yang dibutuhkan, antara lain adalah pendidikan. Dan itulah yang saya yakin dilakukan oleh Perhimpunan Santo Vincentius Jakarta. Yang diselenggarakan adalah panti-panti asuhan. Kalau dilihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengasuh itu sama dengan mendidik. Yang dilakukan oleh Perhimpunan Santo Vincentius Jakarta adalah karya-karya pendidikan juga dari TK sampai SMK pendidikan. Dan yang pada hari ini merayakan ulang tahun yang ke-100 adalah pendidikan dasar, sekolah dasar. Yang diharapkan tidak sekedar memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan, tetapi dasar-dasar watak pribadi yang beriman. Watak pribadi agar dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Apa yang diperlukan oleh mereka-mereka itu antara lain pendidikan. Dan karya pendidikan itulah sekali lagi yang dilakukan selama 165 tahun oleh Perhimpunan Santo Vincentius Jakarta dan 100 tahun oleh Sekolah Dasar Santo Yosef Jakarta. Saudari-saudaraku yang terkasih, bicara tentang pendidikan kita bisa sampai kemana-mana. Tetapi secara singkat saya mau menawarkan gagasan sederhana ini. Mendampingi anak-anak lewat pendidikan itu berarti memberikan kacamata kepada mereka. Tapi kacamata yang pas. Karena dengan kacamata itu siapapun dapat melihat realitas dengan terang. Kalau kacamatanya salah ya semakin kabur. Dan ketika seseorang melihat realitas itu dengan terang, dia dapat mengambil sikap yang benar terhadap realitas itu dan kemudian mewujudkan sikap itu di dalam kehidupannya. Saya ingat kisah tentang seorang yang sangat terkenal, Rabindranath Tagore. Seorang sastrawan, seorang musikus, seorang ahli filsafat lengkap. Ceritanya begini. Ketika Rabindranath Tagore masih kanak-kanak, matanya cacat, rabun. Tetapi ia menganggap, keluarganya menganggap itu adalah hal yang biasa. Tidak melihat dengan terang, kabur. Karena dia lahir bertumbuh di keluarga yang berkekurangan. Sampai pada suatu hari, ketika si anak Rabindranath Tagore itu bermain-main dengan teman-temannya, ia melihat ada yang aneh pada temannya, ada yang memakai kacamata. Kacamata itu ia rebut dan ia pakai, pas. Dan pada saat itu, ia melihat realitas dengan terang benderang, tidak lagi kabur seperti sebelumnya. Dan riwayat selanjutnya tentu dalam arti ini sangat hebat. Anak yang semula matanya cacat, rabun, tidak melihat dengan terang, menjadi ahli yang namanya harum di seluruh dunia. Pertanyaan terakhir yang dapat kita ajukan adalah, kacamata itu yang seperti apa? Tadi saya mengatakan jangan memakaikan kacamata yang keliru. Harus dipakaikan kacamata yang pas.
Yang pas itu yang seperti apa? Yang keliru itu yang seperti apa? Jawabannya ada di dalam kata-kata bijak ini yang mengenai pendidikan. Saya bacakan kata-kata bijak itu. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Itulah kacamata yang tidak pas, merusak. Kacamata yang pas yang seperti apa? Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menghargai dirinya sendiri. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Itulah kacamata yang perlu dipakaikan, ditawarkan kepada siapapun yang ingin mampu menjawab panggilan Tuhan, bekerjalah di kebun anggurku hari ini, dengan jawaban ya, dan selanjutnya melakukan apa yang sudah dia jawabkan itu. Marilah kita syukuri kehadiran dan pelayanan Perhimpunan Santo Vincentius Jakarta, dan kita mohon semoga dunia pendidikan pada umumnya mampu memberikan kacamata agar siapapun yang terlibat di dalamnya mampu melihat realitas dengan terang benderang, mengambil sikap terhadap realitas itu, dan mengambil keputusan-keputusan hidup yang baik dan yang benar. Bukan sekedar yang mudah dan menyenangkan. Dengan harapan seperti ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.